Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa subhanallah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala Allah ta'ala fi suratil kahfi wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Yang saya cintai teman-teman dari sahabat peduli Al-Quds Bekasi, khususnya kepada ketuanya Ibu Yeni ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala membersamai SPQ dalam langkah-langkah nyatanya untuk memberikan dukungan untuk anak dan perempuan Palestina bersama Adara Relief Internasional. Selamat Milad yang ketiga 19 Januari 2019 Januari tahun 2022. 3 tahun bukanlah waktu yang sedikit, tapi juga belum waktu yang lama untuk sebuah komunitas orang-orang yang peduli. Maka pada sambutan pada pagi ini saya tadi membacakan surah Al-Kahfi ayat 28, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan kata-kata wasbir nafsaka. Jadi tidak mengatakan wasbir, tapi wasbir nafsaka. Artinya diri kita berperan aktif ya dalam menyabarkan diri kita lagi agar kita mampu untuk membersamai orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di pagi dan senja harinya ya. Dan kita lihat bahwa memang banyak sekali godaan untuk kita berhenti dari membantu Palestina. Pertama, karena memang Palestina ini, urusan Palestina bukanlah urusan yang populis ya teman-teman. Dia urusan yang sangat jauh dari bayangan orang-orang yang belum tersentuh pemahamannya ya. Bahkan kita pun tidak menyangka akhirnya kita berada di dalam barisan pembebas Baitul Maqdis, dan untuk itu kita mengucapkan alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Lalu di sini diingatkan bahwa ya jangan sampai kita meninggalkan barisan ini, karena kita tahu bahwa semua ya para ulama sepakat bahwa masalah Palestina ini memang bukan hanya masalah orang-orang Palestina. Dan yang kita tahu ayat-ayat yang bercerita tentang keberkahan Palestina, tentang kesucian Baitul Maqdis, tentang keberkahan Baitul Maqdis itu adalah ayat-ayat yang termasuk ayat-ayat Makkiyah. Dia adalah ayat-ayat tauhidiyah ya, yang jelas kemudian disampaikan bahwa masalah Palestina ini adalah barometer keberhasilan dakwah kita, baik dakwah pribadi, dakwah keluarga, dakwah komunitas, bahkan dakwah secara umum. Jadi kalau kita di sini jadi guru, punya murid, kita seorang ibu memiliki anak-anak, lalu kemudian kita menjadi pemimpin, kita menjadi ustazah yang ceramah kemana-mana misalnya, tetapi kalau audiens kita, orang yang bersama kita mendengar kita berbicara dan tidak pernah ya tidak memiliki kepedulian terhadap Palestina, maka bisa dipastikan ini merupakan indikator bahwa dakwah kita belum berhasil. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sabarkan dirimu untuk selalu membersamai orang-orang yang selalu ingat kepada Allah pagi dan siang. Yuriduna wajhah, untuk semata-mata mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah kalian palingkan mata kalian dari mereka semata-mata untuk turidu zinatal hayatid dunya, untuk menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dan janganlah kalian memalingkan mengikuti orang-orang yang hatinya tak berpaling dari berzikir mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan sesungguhnya yang melakukan itu keadaannya, urusannya itu sudah melewati batas.
Teman-teman, saya mengingatkan ya, bahwa yang pertama kita ingat Palestina ini adalah sebuah bangsa ya, yang ketika kita membantu Palestina bukan hanya sekedar membantu janda, bukan hanya membantu anak-anak yatim, bukan hanya membantu kemiskinan, mereka keluar dari kemiskinan, tetapi sesungguhnya kita membantu sebuah bangsa yang mewakili umat Islam untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Maka kita harus ketahui, harus menjadi pedoman kita bahwa bagi orang Palestina itu tidak ada pilihan kecuali 4. Yang pertama adalah mereka dibunuh ya dengan berbagai agresi atau ditembak secara langsung oleh sniper Israel ya, baik yang ada di Gaza, di Al-Quds maupun di wilayah tepi barat, apalagi di wilayah 48 misalnya. Yang kedua adalah dicacatkan. Yang ketiga adalah ditawan, atau yang keempat adalah dimiskinkan ya. Maka teman-teman, sungguh masalah ikhlas ini merupakan modal bagi kita. Kita tidak mendapatkan apa-apa ya, jauh dari harta ketika kita mempertahankan Palestina. Karena berapapun yang kita dapatkan itu sesungguhnya harus kita berikan sebanyak-banyaknya ya untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Dan kita lihat juga bahwa keikhlasan ini merupakan tolok ukur apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya yang saya ingatkan kembali teman-teman, di sini disebutkan bahwa kita harus benar-benar memperhatikan ya, bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih ya. Bahwa semua amal itu tergantung dari niatnya, dan semua amal itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Maka marilah kita senantiasa membersihkan diri kita. Kenapa? Kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan bekerja secara ihsan ya. Salah satu kriteria ihsan itu adalah kita benar-benar meluangkan waktu terbaik kita untuk Palestina. Kita benar-benar memberikan pemikiran kita, tenaga kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Mereka ribat di sana, kita juga ribat di sini. Mereka ribat dengan jasmani mereka, kita ribat melakukan ribat fikriyah, ribat waktiyah. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang insya Allah diperjalankan Allah untuk fisabilillah. Teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa pembebasan Baitul Maqdis, gerakan pembebasan Baitul Maqdis, dia bukan cuma gerakan humanity, ya, dia bukan cuma gerakan kemanusiaan, tapi sesungguhnya dia merupakan al-harakah al-ubudiyah, dia merupakan gerakan hambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah menyebutkan yang diperjalankan itu bukan nabi atau rasul, tapi menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lalu yang kedua juga berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra bahwa Allah akan memberikan yang disebut ibadah lana uli basin syadidin fajasu khilalad diyar ya. Bagaimana Allah akan memberikan hamba-hambanya yang kuat, uli basin syadidin, hambanya yang kuat jasmani dan rohani, hambanya yang kuat secara fisik dan juga mental untuk membebaskan Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga juga Allah menyebut siapa Allah, kepada siapa Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi Al-Aqsa ini, yaitu kepada ibadiyas salihin, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha min ibadiyas salihin, dari hamba-hambanya yang salih. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah, menjalankan amanah ini. Dan saya selalu mengingatkan ya, bahwa misi terakhir, misi di akhir hidup Rasulullah SAW adalah mengirimkan pasukan Usama bin Zaid, dan mereka berjaga 3 mil di Madinah untuk menerima perintah dan siap-siap untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tetapi di saat terakhir mereka pulang kembali lagi ke Madinah karena mendengarkan berita bahwa Rasulullah SAW wafat, dan ini dilanjutkan lagi oleh Abu Bakar ya. Bahkan Abu Bakar bergegas atau berkeras ya ketika sebagian sahabat melarang untuk melakukan hal ini sebagai sesuatu yang urgent.
tapi Abu Bakar siap melanjutkan misi yang diberikan oleh Rasulullah, walaupun baru berhasil ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijriah. Teman-teman, apakah kita siap meneruskan perjuangan ini? Apakah kita siap membuktikan janji kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena iman kepada Allah dan Rasulnya memerlukan bukti. Karena iman cinta juga membutuhkan bukti. Cinta kita kepada Allah dan Rasulullah memerlukan bukti, dan cinta kita kepada Baitul Maqdis juga membutuhkan bukti. Mari kita buktikan. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pertama surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang orang-orang munafik datang kepada engkau dan mengatakan, sungguh aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah, maka kata Allah, aku tahu engkau adalah Rasul Allah dan aku bersaksi bahwa mereka adalah pendusta. Mengapa? Mereka mengaku mengikuti Rasulullah SAW, tapi mereka enggan sekali menjalankan perintah-perintah. Dan untuk kita menjalankan amanah, satu amanah terpenting dari Rasulullah SAW ketika beliau wafat, dan ini dibuktikan dengan ucapan Rasulullah, ummati, ummati. Bukan tidak mungkin ucapan Rasulullah itu ditujukan kepada Usama bin Zaid dan pasukannya yang sedang berjalan untuk menuju pembebasan Baitul Maqdis. Barakallahu fikunna jami'an. Selamat milad yang ketiga. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga SPQ menjadi tambah solid, tambah kuat, tambah profesional, tambah semangat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Salam dari saya, Eksekutif Director dari Adara Relief Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.